so glad we spent our life savings on this commercial. That is not a commercial. That is cinema. Oke, this is it. Balapan terakhir. 1 gelar konstruktor untuk diperebutkan, dan 2 tim ikonik yang sudah lama tidak juara gelar konstruktor ini akhirnya salah satu akan membuka puasa gelar konstruktor itu. McLaren yang sudah puasa 30-an tahun akan berduel kembali dengan nemesis mereka yaitu Ferrari yang sudah puasa 15 tahun lebih untuk gelar konstruktor F1 2024. 2 tim dengan sejarah kaya di F1 dengan beberapa duel legendaris di masa lalu yang akan selalu kita kenang. Siapakah yang akan menjadi juara setelah Abu Dhabi nanti? Mari kita bahas. Ya, seandainya kalian juga belum sadar, maksudnya Red Bull, sudah dipastikan tereliminasi dari perebutan gelar konstruktor, yang berarti kita akan memiliki juara dunia pembalap dan konstruktor yang berbeda musim ini sejak 2021. Dan untuk pertama kalinya, sejak 2009, kita akan memiliki juara dunia konstruktor selain Red Bull dan Mercedes, yang sudah mendominasi gelar ini dari 2010 sampai 2023. Dan emang. Oh iya, mantap! Jadi rivalitas McLaren dan Ferrari ini merupakan rivalitas paling barbar, epic, sengit, dan ya basically semuanya dapat karena rivalitas ini sudah ada dari zaman dulu, seperti rivalitas terkenal yang dijadikan film Hollywood seperti Niki Lauda versus James Hunt, lalu Alan Prost versus Ayrton Senna, Michael Schumacher versus Mika Hakkinen, dan tentunya di era 2007 sampai 2008 dengan Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Lewis Hamilton, dan Fernando Alonso, yang selain karena rivalitas mereka benar-benar panas, banyak juga kontroversi seperti main detektif-detektifan. Setelah itu mereka juga masih menjadi rival yang sangat seru untuk ditonton sebelum era hybrid di 2010 sampai 2013. Ferrari sudah meraih 16 gelar konstruktor sejauh ini di F1, paling banyak dari seluruh tim ya. Sementara McLaren meraih 8 gelar konstruktor. Kedua tim ini untuk saat ini merupakan salah 2 dari top 3 atau top 4 tim, karena Mercedes juga sama-sama 8 gelar dengan gelar konstruktor terbanyak di F1. Kedua tim juga memiliki era di mana mereka tuh dominan banget dan memecahkan rekor sana-sini. Walaupun belakangan ini mereka benar-benar nowhere ya, dan ya mulai terkejar statistiknya oleh tim-tim baru seperti Red Bull dan Mercedes. Tapi rivalitas mereka berdua sampai saat ini selalu menjadi rivalitas yang paling orang-orang tuh banggakan. Jadi mirip kayak rivalitas Ronaldo sama Messi di bola, atau MU dan Liverpool, karena sejarah mereka juga sekental itu. Jangan so iya deh. Yeah. Dan sekarang di 2024, walaupun ya rivalitas mereka nggak sepanas dulu dan malah adem ayem aja melihat kedua bos mereka saling adu banter di paddock, kayak Fred yang tiba-tiba ikut selebrasi McLaren menang, dan Zac Brown juga melakukan hal yang sama ketika Ferrari menang. Nah, statistik mereka musim ini benar-benar ketat dan nggak ada yang bisa memisahkan keduanya ya dalam statistik ya. Dua-duanya sama-sama meraih 5 kemenangan, di mana pembalap A itu menang 3 balapan dan pembalap B menang 2 balapan. Lalu dua-duanya juga sama-sama meraih 20 podium sejauh ini. Sama, 12 podium pembalap A dan pembalap B meraih 8 podium. Perbedaannya ialah McLaren telah memenangkan 2 sprint musim ini, sedangkan Ferrari nggak menang sprint sama sekali ya di musim ini. Lalu konsistensi McLaren khusus di leg Eropa tuh benar-benar membuat mereka tuh unggul sedikit dibandingkan Ferrari. Lalu McLaren tuh juga jarang banget DNF musim ini. Lando ya cuma DNF sekali ya di Austria dan sprint Miami. Dan Oscar masih menjaga rekor 100% lap completed musim ini. Sementara Ferrari, ya mereka kehilangan banyak poin besar di leg Eropa dan beberapa DNF. Dan itu yang membuat mereka berada di posisi ini ya, sedikit di belakang McLaren. Tapi secara driver lineup, levelnya ya, keduanya menurut gue imbang, dan ya mungkin lineup Ferrari sedikit lebih unggul untuk saat ini ya. Di Qatar kemarin, McLaren terlihat lebih cepat dan terbukti ketika mereka tuh meraih hasil 1-2 di sprint. Di sini mereka bisa langsung menyegel gelar juara konstruktor itu, seandainya mereka mampu unggul 45 poin dari Ferrari menuju Abu Dhabi. Karena setelah Qatar, 44 poin doang yang tersedia ya kan. Nah, mereka butuh outscore mereka 15 poin aja di main race. Dan melihat starting grid mereka, sedikit sulit untuk bisa menyegel itu langsung di Qatar. Tapi mereka bisa mempernyaman gapnya menuju Abu Dhabi nanti. Di titik ini juga Ferrari pun ya udah merasa pasrah ya. Dan Carlos Sainz aja juga udah ngomong, gelar konstruktor tuh sekarang mustahil lah ya. Waduh, pesimis amat bang. Ya ternyata emang bener, pesimis itu adalah kunci ya. Di saat McLaren sudah merasa nyaman dengan extend gap ya, kelihatannya menuju Abu Dhabi, karena Lando di posisi kedua dan Oscar di posisi 4 dan 3 itu, terdapat beberapa plot twist seperti Lando kena penalti dan terjun ke belakang. Sementara itu, Ferrari mampu menggunakan kesempatan safety car yang membuat Charles mampu ngejump Oscar untuk posisi kedua itu. Sayang aja Carlos kena puncture karena kedongoan FIA dan dipantatin Pierre di akhir-akhir. Tapi setidaknya di track gimana McLaren tuh bakal kenceng banget ya, dan rasa pesimis Ferrari itu meningkat,
mereka memperkecil jarak poinnya jadi 21 poin. Tentunya ini gap yang sama sekali belum aman untuk McLaren. Karena di Abu Dhabi nanti kita nggak tahu tim mana yang bakal kenceng. Karena itulah keindahan F1 di 2024. Nggak bisa ketebak siapa yang bakal jadi tim terkencang di setiap track. Ya lihat aja kayak Red Bull di Qatar kemarin ya kan. Di weekend sprint tuh kacau. Pas udah selesai sprint, langsung gacor di qualifying dan menang di race utama. Nah Ferrari mau nggak mau harus finish di depan McLaren. Dua pembalapnya harus finish di depan dua McLaren, walaupun mereka raih 1-2 plus fastest lap, mereka harus berharap satu pembalap McLaren tuh nggak di podium. Ya seandainya mereka finish posisi keempat dan posisi kelima, itu berarti Ferrari bakal jadi juara konstruktor. Intinya chance terbaik Ferrari untuk jadi juara ialah finish 1-2 dengan fastest lap juga. McLaren hanya perlu butuh satu pembalap untuk finish di depan Ferrari, atau minimal podium aja lah. Tapi ingat, ada dua Mercedes yang bisa mengacaukan pesta kedua tim, dan mereka juga lagi bagus sebenarnya ya. Dan ada Max Verstappen juga yang kemungkinan bakal strong di Abu Dhabi, mengingat Doi itu udah menang 4 balapan berturut-turut di situ. Yang pasti nggak bakal ngeganggu ya Ceko lah, karena dia lebih demen ngeganggu pembalap papan tengah sama bawah. Jadi masih banyak yang dapat terjadi untuk perebutan gelar juara konstruktor ini. Dan jangan lupakan juga kalau gap Lando dan Charles di posisi kedua di standings itu juga cuma 8 poin, dan itu pasti juga bakal sangat seru untuk kita tonton. Bayangin aja jika Lando pun gagal nyegel runner up ya kan, apa nggak makin menjadi-jadi tuh hater nanti. Pastinya kalian jangan sampai melewati perebutan gelar ini. Kedua tim sudah lama puasa gelar konstruktor, dan salah satu dari mereka tuh bakal buka puasa pada hari Minggu nanti. Intinya gue senang aja kita bisa melihat kedua tim legendaris dan ikonik ini kembali menjadi rival untuk gelar Jurdun. Kedua tim menurut gue sangat amat layak untuk menjadi juara, namun hanya ada satu pemenang nantinya. Dan gue juga nggak sabar untuk melihat siapa yang bakal buka puasa duluan dan siapa yang harus extend kontrak puasanya. Tapi kalau urusan extend kontrak, ya Ceko lah ya master ya kan. Dalam underperforming, luck yang nggak ada, udah kena ultimatum berkali-kali, evaluasi berkali-kali, tapi tetap aja dipertahankan ya kan. Itulah kekuatan El Cartel, El Sponsor, dan El Sales Red Bull dan F1 ya kan. Sangat meresahkan. Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siapa yang bakal jadi juara konstruktor musim ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.